Bab 7. Setelah mendapatkan penanganan khusus dari rumah sakit, Dava pun memutuskan untuk pulang dan meninggalkan sang ibu di rumah sakit dengan ditemani oleh Laras juga Heru. Dava menarik napas panjang ketika berada di depan pintu kamarnya untuk menenangkan diri, lalu membuka pintu secara perlahan, masuk ke dalam tanpa menghidupkan lampu utama. Terlihat sang istri tengah tertidur pulas di atas ranjang, ia pun memilih berbaring di sebelahnya, memeluk Hanum dari belakang. Merasakan kehadiran seseorang, Hanum pun membuka matanya, lalu bertanya, "Mas Dava, kamu udah pulang?" "Iya," jawab Dava singkat. "Maaf, aku tidur duluan. Tadi abis minum obat pusing, tapi malah ngantuk banget," ucap Hanum sambil mengusap punggung tangan Dava yang melingkar di perutnya. "Nggak apa-apa, sayang. Seharusnya aku yang minta maaf karena pulang terlambat." "Nggak masalah. Yang penting kamu pulang dalam keadaan utuh, sehat dan baik-baik saja." Hanum bicara sambil tersenyum tulus. "Kamu nggak marah?" tanya Dava lagi. "Marah kenapa?" Hanum balik bertanya. "Aku pergi menemui teman-teman sampai larut malam." Hanum merubah posisi tidur yang tadinya memunggungi Dava, sekarang posisi tidurnya saling berhadapan. "Apapun yang membuat kamu senang, aku sama sekali nggak keberatan, Mas. Selama yang kamu lakukan masih dalam tahap wajar, bukan mabuk-mabukan, apalagi main perempuan." Dia menatap wajah Dava lekat-lekat, mengusap sebelah pipi Dava dengan lembut. "Di luar, aku bisa melakukan apa saja. Apa kamu yakin sama aku?" Sambil tersenyum Hanum mengangguk. "Aku percaya sama kamu kalau kamu nggak mungkin melakukan itu." Tiba-tiba saja Dava meneteskan air matanya. Air mata yang sejak tadi ia tahan demi menutupi beban di pundak yang terasa sangat berat. Satu sisi dia sangat mencintai Hanum dan tidak mau mengkhianatinya, tetapi di sisi lain dia juga seorang anak yang tidak bisa mengabaikan begitu saja kebahagiaan ibunya apalagi kalau sudah menyangkut nyawa. Tentu Dava tidak mungkin tinggal diam. "Hei, kenapa nangis, Mas? Apa aku melakukan kesalahan?" Rasa khawatir terlihat jelas dari raut wajah Hanum. Dava mengusap air mata yang sudah terlanjut keluar, lalu tersenyum berusaha menyamarkan kesedihannya. "Kamu nggak pernah melakukan kesalahan, Hanum. Aku yang banyak melakukan kesalahan terhadap kamu. Kamu begitu baik, bahkan saat aku pulang terlambat pun kamu nggak marah. Padahal tadi aku habis kumpulan sama teman-teman." Terang Dava berbohong. "Aku memiliki kekurangan, Mas. Sampai sekarang aku belum juga hamil. Kita belum memiliki keturunan. Kamu pasti kesepian di rumah cuma berdua aja sama aku. Aku rasa kalau kamu mau keluar untuk bersenang-senang bersama teman kamu, nggak ada salahnya. Kamu juga butuh hiburan. Sumpah demi apapun, aku sangat beruntung memiliki istri seperti kamu, Hanum. Aku adalah pria paling beruntung di dunia ini." "Beruntung apanya? Hamil aja aku nggak bisa." "Sud, jangan bilang kayak gitu." Dava meletakkan jari pada bibir Hanum. "Bukan nggak bisa, sayang. Tapi belum. Allah masih pengen kita merengek meminta kepadanya. Allah masih pengen kita merayu dengan terus berdoa dan berusaha tanpa memiliki prasangka buruk. Mungkin, kita harus terus berusaha meyakinkan Sang Pencipta kalau kita juga sudah layak jika dititipkan keturunan." "Iya, sayang. Jangan berhenti berusaha dan terus berdoa. Tidak ada doa yang sia-sia. Apalagi kita memintanya dengan tulus, dengan keimanan yang teguh." Hanum mengangguk, lalu memeluk Dava dengan erat. "Akan aku ingat, Mas. Tidak ada doa yang Allah sia-siakan. Hanya waktunya saja yang belum tepat Allah mengabulkan permintaan kita." "Iya, sayang. Semua akan indah pada waktunya." Terus Dava memeluk Hanum penuh cinta dan kasih sayang. Dava memejamkan matanya erat sambil memikirkan kejadian tadi. Saat ia menyetujui keinginan sang ibu yang menginginkan dirinya menikahi Nara, ia tidak bisa membayangkan bagaimana hancurnya hari Hanum jika mengetahui itu semua. Andai saja dia bisa pergi melarikan diri, maka hal itu akan ia lakukan bersama Hanum saat ini juga. Setelah Dava mengatakan ia setuju menikahi Nara, Nani langsung menghubungi Nara di pagi harinya. Bahkan matahari saja belum muncul di permukaan dan hal itu membuat Nara bahagia. Dia pergi ke kantor dengan penuh semangat. Dia merias dirinya sedemikian rupa, lebih cantik dari biasanya. Nara mengetuk pintu ruangan kerja Dava, lalu membuka pintu setelah dipersilahkan masuk oleh sang pemilik ruangan. Terlihat seorang Dava sedang duduk,
matanya fokus pada layar laptop di depannya. Tanpa melihat ke arah Nara, Dava bertanya, "Ada apa?" Nara berjalan masuk, berdiri di depan meja kerja sang atasan sambil memeluk agenda, lalu menjawab pertanyaannya. "Jam 9 Pak Hartoyo minta kita hadir di rapat bulanan bersama karyawan produksi, Pak." Respon Dava tanpa bicara. Pak Bintang juga meminta agar Pak Dava bisa datang ke restoran dia nanti sore. "Oke, ada lagi, nanti siang setelah makan siang kita punya jadwal menemui ibu Pak Dava di rumah sakit." Tangan Dava langsung berhenti mengetik ketika Nara berkata demikian. Dia menatap ke arah Nara dengan tatapan yang tidak dapat diartikan. "Aku hanya memenuhi keinginan ibunya Pak Dava," lirih Nara dengan memasang wajah sendu. "Aku tahu, tapi sebelum itu kita harus bicara dulu."